kalau orang udah terbiasa misalkan main media sosial berhubungan dengan yang lain, kedekatan itu agak susah gitu. Ya, cuman kalau kita bicara tentang keluarga, ini sebenarnya tergantung ininya sih, pemimpinnya ya, pemimpin keluarganya di dalam konteks ini ayah. Media sosial itu di satu sisi memang mendekatkan ya, mendekatkan yang jauh. Tapi justru menjauhkan yang dekat itu jadi satu hal yang bahasan-bahasan unik gitu loh. Kalau Bang Alif sendiri pernah ngalamin itu apa enggak? Kalau misalnya di keluarga kecil ya, karena kebetulan semuanya main sosmed. Oke. Ya Umi main sosmed, Abi main sosmed, saya juga main sosmed. Jadi Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semuanya, orang tua siswa Insan Tama, dan teman-teman pemirsa Insan Tama Channel dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali saya Fatih Alif bisa membersamai teman-teman semuanya yang pastinya di rubrik Insan Tama Podcast bersama bintang tamu yang luar biasa dan pembahasan yang luar biasa juga. Kali ini teman-teman semuanya, insya Allah kita akan membahas tema tentang sosial media yang belakangan ini jadi fenomena buat kita semuanya. Jadi seperti menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, seperti apa maksudnya? Kita sekarang udah bersama dengan Ustadz A'ab El Karimi. Assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Tapi panggilnya Bang aja ya. Oke, karena kelihatannya Bang ya nih. Oke, Bang A'ab El Karimi, Masya Allah. Bang Ab, mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman dari Insan Tama Channel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman semua ya, senang sekali saya bisa bergabung juga. Ini juga Bapak Ibu ya. Iya, Bapak Ibu ya. Betul, Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, selamat menyaksikan ya. Izinkan perkenalan saya Ab. Diundang oleh Bang Alif ya, untuk ngobrol-ngobrol banyak lah terkait dengan sosial media ya. Itu mungkin ya, silakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat Insan Tama Channel, belakangan ini mungkin kita sering mendengar gitu tentang fakta bahwa Indonesia memiliki angka screen time atau berhadapan dengan layar gadget ataupun laptop ataupun sebagainya itu termasuk yang tertinggi ya, entah itu di Asia Tenggara ataupun di dunia. Dan bahkan kita juga lihat gitu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu punya smartphone. Bahkan kalau misalnya kita masuk ke kampung-kampung gitu, Bang, mungkin kita juga bisa banyak lihat. Betul. Nah, itu kalau misalnya dari tanggapan Bang Aap sendiri tentang tingginya angka screen time di Indonesia, gimana Bang sebagai influencer? Oke. Gini, jadi sebelum kita bicara screen time, sebetulnya saya itu ingin mendudukan keterpaparan gadget itu dalam konteks yang lebih pada objektif ya. Menurut pandangan saya ya, gitu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang atribut zaman ya, orang-orang para ilmuwan sosial itu kan menyebut sekarang itu eranya super smart society, kan gitu, era masyarakat cerdas. Ada banyak kategori-kategori kunci kan, ada yang namanya artificial intelligence, ada teknologi robotik, di sini mungkin ada ya SKO-nya. Ada juga kalau di bidang saya itu augmented reality dan yang lainnya. Yang pasti sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks ini ya, dalam konteks atribut zaman, ini satu realitas yang sebetulnya harus kita hadapi. Ini realitas di hadapan kita. Agak naif kalau kemudian kita menjadi orang yang anti teknologi ya, ketika zaman itu menghendaki seperti itu, atributnya itu. Ini kan terkait dengan kita itu mau, kalau di konteks yang positif ya, kita itu mau relevan apa enggak. Misalnya gini, saya tanya ke Bang Alif nih. Kita itu kan pernah mengalami banyak fase nih ya, dari mulai misalkan zaman kalau ilmu sosial itu ada hunting society, zaman berburu pengumpul ya, kemudian beralih pada zaman era agraria, ditemukannya cara untuk bercocok tanam ya, kemudian juga beralih ke era industri ya tahun 1800-an, beralih lagi ke era informasi, dan sekarang itu ya orang menyebutnya information society, super smart society. Pertanyaannya, ketika kita misalkan Bang Alif
flashback ada di zaman agraria, zaman bercocok tanam. Ya. Kira-kira kalau saya tanya ke Bang Alif nih, para pemenang di zaman itu siapa? Petani, orang yang punya lahan kan ya, gitu kan. yang punya lahan. Kemudian Tuan siapa tanah, lagi? ya. Tuan tanah. Bahkan komoditas jajahan itu apa? Rempah-rempah Barang-barang, kan? iya, rempah-rempah. Iya. Begitupun hari ini ketika kita bicara tentang zaman hari ini ya, orang para ilmuwan sosial itu menyebutnya super smart society. Dan otomatis screen time itu satu hal yang niscaya. Cuman kan problemnya kita tinggal tanya itu. Screen time besar itu ngapain? Nah, itu kan problemnya di situ itu. Karena kalau secara screen time itu satu hal yang pasti terjadi gitu. Tingginya screen time itu pasti terjadi. Cuman ngapain? Apakah untuk perbuatan baik atau perbuatan yang buruk gitu. Jujur saya misalkan teman saya itu bisa kalau hari Senin dan Selasa itu rapat online untuk koordinator project se-Indonesia itu bisa 6 jam. Bisa 6 jam Screen time loh ya, di gadget di ini. Cuman kan problemnya itu untuk apa gitu kan? Itu untuk hal yang memang produktif gitu. Tapi kalau misalkan screen time untuk scrolling doang, itu satu problem baru gitu. Jadi sebetulnya screen time yang tinggi ya itu yang harus kita tanyakan itu ngapain ya. Kalau misalkan itu berkorelasi pada satu hal yang sifatnya itu produktif ya, pada produktivitas, maka menurutku itu nggak masalah. Produktivitasnya bisa dilihat dari apa? Misalkan kita itu ketika screen time tinggi, skill kita tuh naik. Atau ketika di bidang usaha itu screen time tinggi, berarti itu setara dengan misalnya naiknya pendapatan. Ya. Dan yang lainnya itu kan bisa kita lacak gitu pada hal-hal yang sifatnya bisa kita lihat, bisa kita ukur. Tapi kalau di luar itu, ya screen time hanya untuk misalkan main medsos atau kemudian main game, nah ini satu problem sebetulnya. Karena tidak ada kaitannya dengan produktivitas atau perbuatan-perbuatan yang bernilai gitu. Yang kita kritisi di situ sih. Screen time yang korelasinya ke negatif. Tapi kalau screen time yang nantinya ngarah pada produktivitas dan pada hal-hal yang baik-baik, saya rasa memang ini udah zamannya memang menghendaki seperti itu. Ya. Meskipun nanti ada kalau efek negatif positifnya juga bisa kita bicarakan nanti ke depan ya. Itu mungkin. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kita bicara kalau misalnya memang zaman ini tuh pasti akan menghadapi yang namanya screen time, namanya zaman juga terus berubah, Yes, betul. ya kan? Nah, kalau misalnya kita perhatikan di dunia media sosial sekarang gitu, kalau misalnya menurut pengamatan Bang Ab sebagai orang yang banyak screen time berarti ya, bisa dikatakan karena banyak menghabiskan waktu sebagai konten kreator. Nah, kalau misalnya Bang Ab sendiri ngelihat tren sekarang itu, apakah banyak pengguna media sosial yang cerdas atau banyak yang bahkan harus diedukasi? Iya, nah ini screen time kalau kemudian korelasinya ke media sosial, ini nantinya sebetulnya ada banyak penelitian yang berbicara tentang short attention span, ya. Jadi short attention span itu adalah perhatian kita yang atensi kita itu makin hari itu makin menurun gitu. Dulu itu orang untuk ngeh terhadap sesuatu ya. Itu atau untuk memperhatikan sesuatu itu masih kuat di angka 12 detikan ya. Tapi sekarang dengan budaya scrolling sosmed yang luar biasa tinggi, kemudian keterpaparan screen time yang juga tinggi, orang itu cenderung istilahnya budaya skip itu kan tinggi. Sehingga kan ini berpengaruhnya pada short attention span. Jadi waktu yang membuat orang itu bisa terpengaruh dan yang lainnya. Dulu itu tahun 2000-an masih 12 detik. Sekarang itu cuman sekitaran kalau nggak salah 8 atau bahkan mungkin di bawah. Ini sedangkan ikan emas itu menurut penelitian 9 detik gitu. Jadi sekarang itu kan kita tuh bener-bener nggak tahan gitu loh. Untuk ngelihat video, untuk memperhatikan orang, untuk fokus pada sesuatu yang jadi mudah sekali untuk terdistraksi, mudah sekali kurang fokus. Itu kan efek dari itu salah satunya. Ketika screen time berkoalisinya dengan sosmed. Dan dari situlah kemudian sosmed itu di satu sisi memang bagus ya membuat kita terhubung, membuat dunia itu semakin terbuka. Tapi di sisi lain, sosmed itu juga pengaruhnya di situ, benar-benar mengganggu tingkat fokus kita. Bahkan sebetulnya sangat-sangat merusak. Iya, kalau kita bicara tentang pola algoritma sekarang yang kemudian didesain untuk kita itu nyaman dan betah, ya kita tuh cenderung untuk gitu kan.
Di situ kemudian short attention span manusia itu terus turun gitu, sehingga tingkat fokus itu bisa buruk sekali. Problemnya apa ketika misalkan tingkat fokus kita yang buruk, itu kita menjadi mudah terdistraksi. Itu problemnya itu. Apakah itu ngaruh juga ke kehidupan sehari-hari? Maksudnya Iya. ini kan tentang gadget gitu. Apakah Betul. nanti ada korelasinya dengan kehidupan sehari-hari? Seberapa parah sih korelasinya gini? Ketika short attention span manusia itu terus menurun, ya, orang akan susah dalam mengolah informasi. Tingkat fokusnya itu rendah gitu. Bisa jadi dia itu hanya mengkonsumsi dari rangkaian informasi itu sebanyak 20% porsinya. Bayangkan, ada satu informasi utuh yang dia bisa tangkap cuma 20%. 20% itu dia tangkap ya, kemudian dia sebarkan. Itu kan ada miss di situ, ada miss banyak gitu loh. Yang terjadi itu nantinya misinformasi. Ada banyak ruang kosong yang ini juga jadi terjadinya banyak disinformasi atau hoax juga bisa itu. Oh, makanya banyak berita-berita hoax Iya. belakangan ini tuh. Iya, salah satunya karena itu. Jadi orang-orang mudah gatel banget gitu kalau misalnya. Iya. Nah ini Itu juga, share. iya, dan itu juga menjadi salah satu refleksi menjadi seorang content creator tuh di situ. Kita juga didesain memproduksi konten yang sensasional ya, yang kemudian membuat orang tuh juga menjadi kayak gitu gitu. Ini ada satu dilema sih menurutku ya, terkait dengan short attention span dan pengaruhnya pada kondisi ini. Jadi di titik inilah kemudian kalau saya tuh sering bagi bahwa kita itu meskipun konsumsi medsos itu tiap hari, tapi jangan pernah kemudian ninggalin budaya literasi yang manual gitu. Kita baca, kita diskusi, kita ngobrol, itu kan budaya literasi yang saya rasa hari ini nggak bisa dikalahin dengan sosial media gitu, dengan gadget gitu. Itu mungkin. Nah, tadi kan kita sama Bang Aap udah bahas tuh tentang kalau misalnya tingkat fokus dari pengguna sosial media itu semakin menurun gitu, Iya, betul. karena distraksinya semakin besar. Nah, itu kan tadi kita bicara tentang lingkup media sosial, tapi kita balik lagi ke tema bahwa media sosial itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yes, Nah, jadi betul. menjadikan dunia ini terhubung kan Bang gitu. Kalau misalnya kita bicara dari lingkup keluarga nih, apakah media sosial ini akan berpengaruh pada satu keluarga tentang tren yang belakangan ini ada? Apakah itu akan ngaruh sampai ke rumah gitu? Iya, Nah, betul. kalau menurut pendapat Bang Aap sebagai kepala rumah tangga, Iya. ini gimana nih? Ya, jadi media sosial itu ya sebetulnya yang namanya media itu ya sama ya, media itu ya sebagai alat ya. Fungsinya juga menurutku ya nggak jauh beda dengan media-media yang lawas gitu. Dia bisa menjadi konektor, bisa menjadi penghubung. Cuman sebetulnya problem sekarang hari ini kalau kita bicara tentang media sosial itu ya distraksinya itu. Distraksi yang banyak itu sehingga ketika kemudian kita terlalu lama di situ, yang akan dirasain tuh daya elastisitas ketertarikan untuk berhubungan itu menjadi, paham gak sih, menjadi susah gitu, menjadi biasa itu. Misalkan nggak ada lagi rasa seolah-olah kalau orang udah terbiasa misalkan main media sosial berhubungan dengan yang lain, kedekatan itu agak susah gitu. Nah, cuman kalau kita bicara tentang keluarga, ini sebenarnya tergantung ininya sih, pemimpinnya ya, pemimpin keluarganya di dalam konteks ini ayah. Kalau saya pribadi di keluarga ya, kalau keluarga kecil saya ini kan masih nggak main medsos lah ya, anak-anak gitu. Cuman saya sama istri mungkin ya, saya sama istri ya ngobrol biasa gitu. Kalau ngobrol di medsos ya jarang sih karena kita setiap hari ketemu ya, ngobrol setiap hari, ketemu setiap hari. Cuman memang kalau untuk kasus-kasus tertentu ya, memang faktanya tadi apa yang disinggung oleh Bang Alif tadi, media sosial itu di satu sisi memang mendekatkan mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat itu jadi satu hal yang bahasan-bahasan unik gitu loh. Kalau Bang Alif sendiri pernah ngalamin itu apa enggak? Kalau misalnya di keluarga kecil ya, karena kebetulan semuanya main sosmed, Okay. ya Umi main sosmed, Abi main sosmed, saya juga main sosmed. Jadi itu cuman ngaruh pas di luar aja sih. Kalau misalnya di rumah kan karena memang kebetulan Bang Alif juga asrama gitu kan, jadi sekalinya pulang juga rindu dan segala macam. Jadi
Kalau Bang Alif sih nggak pernah ngerasain yang namanya menjauhkan yang dekat itu belum pernah. Iya, Maksudnya jarang lah gitu. Mungkin dulu pas SMP pas masih pulang pergi itu ngerasain, tapi Betul. semakin jarang kita ketemu sama orang tua tuh ngaruh sih, Bang Alif. Iya, oke. Gitu. Nah, terus kalau misalnya dari Bang Ab sendiri pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang tua gitu untuk kemudian bisa merekatkan kembali hubungan keluarga yang ini dalam contoh kasus keluarganya ini udah jauh gitu karena memang terdistraksi sama sosmed. Iya. Nah, apa yang dilakukan seorang ayah untuk bisa kembali apa istilahnya? Menyatukan keluarganya gitu. Oke. Nah, itu. Ini Karena- kasusnya ekstrim Iya, banget ya. ekstrim nih. Ekstrim ya. Berat sekali ya jawabannya. Ya. Oke, hal yang akan dilakukan ya ketika itu terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Yang faktanya banyak terjadi nih. Banyak terjadi Iya, ya. faktanya. Yang pertama mungkin yang perlu dilakukan itu mungkin mendudukan ulang ya, mengumpulkan orang semua anggota keluarga dan menjelaskan tentang bahwa realitas sosmed itu ya hanya sebatas penghubung ya. Teknologi itu sebenarnya kan akselerator, mempercepat ya. Yang tadinya misalkan kita berhubungan itu kalau dulu telepon itu susah gitu, dengan adanya teknologi, dengan adanya WhatsApp itu menjadi gampang. Yang tadinya kemudian kita susah bertemu dengan anggota keluarga yang di luar pulau ya, tapi sekarang tuh bisa dengan video call. Nah, jadi yang perlu didudukan itu pertama itu tentang mindset bagaimana mendudukan sosial media itu sebagai alat bantu dan yang mempercepat hubungan. Core-nya itu ya tetap hubungan kan, bukan yang lain, bukan teknologinya. Maka yang harus dibangun itu terkait dengan hubungannya, bahwa kita itu adalah anggota keluarga. Anggota keluarga itu punya tanggung jawab saling menasihati, saling mengingatkan, saling membangun, yang mendorong satu sama lain. Itu ruh dari anggota keluarga. Yang ini tuh nggak boleh kemudian dilewatkan. Nah, setelah itu selesai mungkin terkait dengan kalau itu terjadi ke aku ya. Terkait dengan peran leader ya dalam ngasih contoh dong ya. Ketika misalkan itu terjadi maka kita tahu problemnya itu yang kitanya juga yang misalkan screen time-nya terlalu tinggi kemudian nggak peduli sama yang lain, maka kita yang harus ubah dulu kan ya, sebagai kepala keluarga. Nah, ketika itu udah selesai barulah kemudian kita bisa ngaktifasi rules. Iya kan? Ya, ketika ada kita udah aturan dalam keluarga, ada aturan. Itu bisa hal-hal itu ya bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama itu mindset ya, mungkin memperbaiki, mendudukan. Yang kedua, setelah semuanya ngerti tuh, oh iya bahwa teknologi itu ya hanya sebatas alat ya, alat komunikasi yang mempermudah kan gitu. Baru yang kedua itu mungkin kalau itu terjadi ke aku ya aku nyontoin ya. Ya, yang ketiga ya ketika udah nyontoin bisa nih ya, tinggal bangun rules. Semua anggota keluarga itu harus ngikut gitu. Karena kita pemimpin ya, dan kita udah nyontoin. Nah itu. Gitu. Mungkin gitu ya. Oke. Karena ya kalau misalnya kita lihat banyak contoh gitu ya, makanya kita minta pendapatnya Bang. Iya, kalau nanya begitu tuh harusnya ke orang yang kayaknya udah 50 tahun gitu. Yang anaknya udah gede. Anaknya masih kecil-kecil. Nah, ini selanjutnya kalau misalnya dari Bang Ab sendiri, saran atau tips untuk para pengguna media sosial, atau mungkin bukan saran dan tips deh. Ini mungkin ke apa yang harus kita persiapkan sebelum terjun ke media sosial. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita melakukan apapun termasuk media sosial itu ya paham tujuan dong. Ya. Orang yang kalau udah paham tujuan ya sebetulnya ya dia tinggal ngelangkah. Tapi kalau orang berjalan tapi dia nggak tahu kemana, itu kan bahaya. Orang linglung namanya. Apalagi di media sosial. Media sosial itu semacam labirin yang bisa membuat kita tuh kalau nggak punya tujuan itu bisa nyasarnya bahkan nyasar banget gitu. Maka yang pertama harus kita pahami itu kita tuh main medsos itu tujuannya apa ya. Tujuannya apa sih main medsos itu? Kalau kemudian udah ada tujuannya ya tinggal kita bikin jalan menuju tujuan itu ya. Bahwa saya tuh gini, saya tuh sangat setuju dengan anggapan bahwa media sosial kemudian teknologi informasi itu sebagai akselerator sebetulnya, sebagai alat yang untuk mempercepat ya.
kenapa kemudian itu terjadi? Karena misalkan kalau kita bicara tentang keluarga, sekarang kita bicara tentang quality time yang harus dibangun. Tapi kan orang sering lupa dengan kuantitas ya. Karena berhubungan dengan orang itu kan nggak selamanya bisa quality time itu kayaknya agak susah deh. Kalau kemudian kita tanpa ada interaksi yang sering gitu. Kejarangan itu akan susah membuat quality time. Kalau saya itu menganggap bahwa berhubungan atau berkeluarga ya, interaksi dengan anak, dengan istri, itu yang harus dibangun itu tidak cuma kualitas, tapi kuantitas, kebersamaan yang panjang bagi saya ya. Makanya saya tuh dari awal ya dengan teknologi ini pula, dengan screen time itu memanfaatkan bahwa pekerjaan itu jangan sampai jauh-jauh dari rumah deh gitu. Bahkan ya dari dulu hampir ya kerja itu di rumah gitu. Jadi Bahkan WFH, iya bikin kantor itu di samping rumah. Bahkan yang sekarang di ini juga nempel rumah ya. Karena memang itu yang saya desain gitu loh. Saya menganggap bahwa ketika saya tahu bahwa teknologi ini satu ladang yang sangat maksimal kalau kita bisa kita manfaatkan gitu. Makanya ketika berhubungan ketika kaitannya dengan keluarga ya, saya tuh mendesain nggak cuman kualitas itu, tapi bagaimana agar saya itu setiap harinya juga dekat dengan keluarga gitu. Karena anak itu kan anak itu ngelihat sih. Anak itu ya. pola pendidikan anak itu kalau anak saya itu nyontoh semua yang saya lakuin gitu loh. Jadi makanya disitulah kemudian antara orang bicara kualitas, saya tuh juga beranggapan bahwa kayaknya nggak cuma kualitas, kebersamaan kita yang panjang juga harusnya kita bangun gitu. Makanya nah itu tadi mendudukan media sosial sebagai mempercepat atau mempermudah kita, itu yang paling penting sebetulnya. Ya, balik pada pertanyaan tadi, bagaimana bermain media sosial, maka tujuan itu kan ketika kita sudah punya tujuan, nah barulah kemudian kita menggunakan teknologi itu untuk mencapai tujuan tadi. Persis sebagaimana kemudian ketika saya tuh pengen membangun keluarga itu dengan kuantitas waktu yang juga banyak gitu. Maka bagaimana media sosial itu, main medsos, teknologi yang lainnya itu kita pakai untuk mendekatkan pada tujuan itu. Itu kan lebih make sense gitu loh, daripada kita memandang bahwa ini teknologi itu berbahaya, teknologi Dibanding kita beranggapan negatif gitu teknologi. Iya. Jadi sebetulnya yang paling penting dari media sosial dan juga screen time gadget itu ya tujuan, goals ya. Itu yang penting. Kalau kita nggak punya goals itu susah. Ya, kita ya bisa kesasar. Nah, tapi kan goals doang itu kan nggak cukup tuh ya. Kita harus tahu cara untuk ngaturnya gitu. Kalau saya sebetulnya beranggapan bahwa sesuatu yang uncontrol, yang benar-benar tidak terkontrol, itu tetap berbahaya meskipun sekalipun media sosial. Maka apalagi media sosial itu punya candu ya. Maka sebetulnya untuk mengatasi ini sebetulnya yang paling mudah ya screen time misalkan, untuk membatasi itu. Kita paham tujuan. Yang kedua itu pasang matiin semua notifikasi. Oh, itu penting. Penting. Saya itu di semua perangkat gadget itu nggak ada notifikasi. Kecuali di sini mungkin ya. WA itu di sini paling di ini. Karena notifikasi itu kan merangsang orang untuk membuka. Sekalinya notifikasi muncul, satu dua, itu ngebuka itu nggak cuma 1 detik. Nah, 5 menit bisa jadi sekali ada notifikasi. Kali kan misalkan kita mendapatkan HP kita itu 100 notifikasi per hari. Kali berapa itu? Itu yang pertama, notifikasi. Kalau tips praktis saya itu hilangin notifikasi. Setting hilangin notifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita main medsos di TikTok, di Instagram, di 2 akun itu saya tuh membatasi. Itu kan bisa disetting tuh. Ya, jadi bisa disetting per 10 menit, ya, per 20 menit, per 5 menit bisa itu. Di TikTok saya nyeting itu, di Instagram juga saya nyeting itu. Di semua perangkat HP dan juga tablet dan yang lainnya. Otomatis ketika kita lupa scroll, oh ini udah 5 menit, udah 10 menit ada pemberitahuan, ya udah kita istilahnya matiin gitu. Selebihnya ya balik lagi ke rutinitas
seperti biasa. Iya gitu. Nah kalau misalnya tadi tentang tujuan Bang, mau kita kulik sedikit tentang seorang Aap El Karim. Sebenarnya tujuan awal main medsos itu apa sebenarnya? Gini, Ini agak keluar dari topik sih sebenarnya, cuman karena penasaran mumpung Aap El Karimi gitu ya. Jadi kita kulik sedikit lah. iya, gini, saya tuh berawal dari sebetulnya adanya gap ya antara apa yang saya pelajari, apa yang kemudian saya dapat dari kajian ya, dengan realitas-realitas hari ini, apalagi realitas anak muda gitu. Misalkan terkait dengan sekularisme ya, terkait dengan agama ya. Saya belajar kayak gini nih ya. Di teorinya itu. Tapi kok di lapangan loh kok kayak gini gitu. Buka Twitter obrolannya tuh banyak banget gitu, ada FWB, ada apa yang lainnya. Nah, dari keresahan itu kan merangsang orang kemudian untuk bergerak gitu. Apalagi kemudian ada satu hadis yang dari dulu saya ingat gitu loh. Dari dulu tuh kalau saya kecil tuh sekolah diniyah. Enggak tahu di sini kayaknya udah jarang ya. Diniyah itu sekolah agama itu. Itu ngafalnya hadis Arabain yang masih ingat itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi wa illam yasati fa bilisani wa illam yasati fa biqalbi wa dzalika aful iman itu. Jadi sikap seorang muslim ya ketika melihat kemungkaran itu kan enggak diam. Ya. Maka rubah dengan tangannya, dengan kekuasaan, dengan apa yang dia bisa lakukan ya. Tapi kemudian kalau nggak bisa ya dia ngomong kan gitu. Fa illam yasati fa bilisani. Disitulah kemudian ini yang membuat saya itu yang main medsos itu kan gara-gara itu sebetulnya ya. Ada konsep, ada ilmu ya, tapi di realitas itu nggak kayak gitu gitu. Gap itulah yang kemudian menjadikan ya udahlah gitu. Nunggu orang lain juga nggak ada yang ya udahlah gitu. Awalnya itu, pada akhirnya ya jadi ya gitulah itu. Iya, jadi itu ternyata dan kalau menurut sikap Bang Aap sendiri tentang terutama pemuda ya yang banyak menggunakan sosial media itu bukan untuk kebaikan gitu. Kita nggak bisa pukul rata sih, tapi memang pada faktanya gitu ya. Nah itu kalau menurut Bang Aap gimana? Atau misalnya Bang Aap ada satu pesan gitu yang mungkin bisa disampaikan melalui channelnya? Oke, iya. Ini buat anak-anak muda yang menggunakan teknologi yang masih tidak baik gitu lah ya. Ya perlu difahami bahwa usia muda itu kan usia yang harusnya membuat kita itu kalau penasarannya itu penasaran tingkat tinggi kan biasanya. Iya, gitu. betul. Cuman di masa muda, fase muda itulah juga itu yang ya hanya berapa tahun, mungkin 10 tahun gitu. Ini yang menentukan sebenarnya kita itu mau jadi apa gitu ke depannya itu. Makanya sebetulnya terbuktikan sekarang itu ada anak muda yang banyak main medsos, tapi dia berhasil, ya bisa menjadi apa gitu, bisa menjadi content creator yang handal, ya. Bahkan sekelas gamer pun dia bisa gitu mempengaruhi banyak orang dengan gamesnya. Dan anak muda itu sebetulnya dengan daya kapasitas otaknya, dengan luangnya waktu, ya ini bisa membuat gebrakan yang luar biasa sebetulnya. Nah kalau kemudian kita meniadakan potensi ini atau menghilangkan potensi ini dengan sesuatu hal yang kurang baik ya, ini sebetulnya satu hal yang amat merugi sekali ya kita itu. Apalagi hari ini sebetulnya anak-anak muda itu kalau kemudian kita ngelihat contoh ya ada banyak itu orang-orang berhasil ya di usia muda gitu. Nah makanya gunain sebetulnya media sosial itu untuk satu hal yang produktif gitu loh. Karena tutorial itu udah banyak sebenarnya. Bahkan ekstrimnya itu sebetulnya kita nggak sekolah itu kita tetap bisa kok. Kalau hanya untuk misalkan ngejar yang namanya lulus SNPTN misalkan itu ya. Kalau sekarang namanya apa tuh? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu masih bisa. Itu dengan sosial media, dengan keterbukaan itu. Nah, artinya kita itu dengan balik lagi pada poin yang tadi ya, harus ingat bahwa media sosial, kemudian internet dan semua perangkatnya itu ini sebagai atribut akselerator ya, untuk mempercepat kita, mempermudah kita ya.
Manakala kemudian kita tidak manfaatkan ini, ya sebetulnya kita tuh udah mendesain diri kita itu ya sebagai orang-orang kalah kan gitu. Sebagaimana tadi kemudian ketika saya tanya ke Bang Alip misalnya, Bang Alip, kalau Bang Alip ada di zaman agraris ya, para pemenang itu siapa? Maka Bang Alip bisa menjawabkan itu. Begitupun dengan hal ini, kalau saya tanya ya dengan para pemenang di era ini siapa? Yaitu mereka yang bisa memanfaatkan teknologi kan. Bukan mereka yang kemudian Apatis. apatis terhadap teknologi dan bahkan menyalahgunakan teknologi. Karena daya ledak teknologi itu kalau disalahgunakan itu dahsyat sekali. Ya, ada banyak kasus ya. Contohnya misalkan teman-teman bisa nonton film Korea itu bagus ya, Cyber Hell. Cyber Hell. Itu bagaimana dengan teknologi ya, seorang yang anak ya introvert itu bisa menjadi kriminal. Itu dengan teknologi itu loh. Dia bisa membuat satu mekanisme bagaimana mengancam orang ya untuk terus memproduksi konten-konten yang syur, pornografi. Itu bisa itu. Padahal anaknya itu cupu. Atau kalau sekarang itu anaknya wibu misalnya. Iya, itu kan terjadi itu. Coba tonton deh, Cyber Hell itu bagus. Itu film yang diambil dari kisah nyata di Korea itu. Jadi seorang kriminal masih muda ya, tapi menggunakan media sosial itu untuk masuk ke dark web gitu loh. Dia bisa dapat duit, dia bisa dapat gitu. Tapi daya rusaknya tuh luar biasa. Ada ratusan bahkan banyak sekali orang yang kemudian masuk ke lembah pornografi ya, bukan karena dia pengen, tapi dijebak, jebakan. Itu dahsyat sekali seperti daya ledaknya itu. Makanya kalau kemudian sosmed ini digunakan untuk keburukan, ini mengerikan sekali sebetulnya. Tapi kalau misalkan digunakan untuk kebaikan, ini dahsyat sekali. Efeknya itu bisa berkali-kali lipat juga itu. Makanya sebagai anak muda ada banyak peluang sebetulnya. Peluangnya itu terbuka lebar banget itu. Kalau kita bicara tentang apa sih yang bisa kita lakukan dengan media sosial, ya, dengan teknologi, itu ada banyak sekali itu. Dengan AI-nya, dengan sekarang editing foto itu ya gampang sekali. Iya betul. Dulu itu kalau kita bisa Photoshop, wah itu juara ya. Sekarang udah kayak kemampuan iya, umum. kemampuan basic ya. Itu basic skill yang harus kita kuasai di era hari ini. Dulu itu orang menguasai software video editor ya, itu langka sekali. Ya. Kalau sekarang itu menjadi, kalau kita mau relevan, kalau kita mau menang, ya itu memang kita harus bisa minimal ya cut video kan gitu, naikin volume itu hal-hal yang basic gitu. Artinya sebetulnya kita itu sebenarnya bisa kok jadi pemenang gitu. Sebagaimana moto Insan Tama itu kan melahirkan banyak leader ya yang bisa menang gitu. Itu dengan teknologi itu ya memang eranya. Kalau kita kalau kita kemudian pengen menang ya, tapi menjauhi teknologi juga itu suatu hal yang menurut saya naif sekali, hampir-hampir nggak bisa. Cuman kan yang harus kita dudukan itu kita tuh menjadi pengendali itu, bukan korban ya. Mental pengendali itu kan beda ya. Pengendali itu ya mengendalikan itu. Kalau korban itu ya kita menjadi korban. Orang yang pasif kemudian nerima konten-konten, ya konsumsi kontennya udah gitu. Sama halnya dengan logika beda antara kemudian orang yang tenggelam dan orang yang nyelam. Ya kan beda. Beda. Orang yang tenggelam itu ya udah dia tenggelam itu. Dia nggak ngapa-ngapain. Tapi orang yang nyelam itu dia punya tujuan bahwa dia itu mau balik lagi. Ya. Dan ngambil sesuatu dari menyelamnya itu. Maka sebetulnya pesan buat anak muda ya jadilah penyelam yang handal. Penyelam yang handal yang juga pengendali teknologi sebetulnya. Karena ini kemudian alat yang bisa kita gunakan untuk kita menjadi pemenang ya. Itu kurang lebih Allah alam ya. Nah, terus tentang tadi tuh ada startup tuh mention soal pengendali teknologi. Nah, sekarang ini kan ada rubrik Insan Tama Podcast nih sekarang ya. Nah, kalau misal menurut pendapat startup sekolah yang mengadakan atau yang istilahnya yang update lah ya terhadap dunia luar dan juga pengisi-pengisi atau host-host yang ada di Insan Tama Podcast dan juga bagian dari siswa gitu, betul. Termasuk Bang Alif sendiri. Nah, kalau pendapat startup sendiri tentang Insan Tama Podcast gimana? Keren ya. Jadi kan tadi kita nanya nih.
Semangat banget. Aku nanya ke Bang Alif nih. Ada nggak sih contoh sekolah yang bikin podcast yang juga besar ya? Ada, cuman view-nya cuma 100. Oh, terus yang besar ada lagi nggak? Enggak ya. Berarti ya memang kita Insantama Podcast bisa menjadi leader gitu. Top of mind lah ya. Kalau misalnya podcast sekolah, Insantama itu bisa banget gitu. Dan ini harusnya bisa ya tadi ya bisa kemudian didesain dan dikembangkan ya lebih jauh, lebih besar agar banyak orang kemudian tersadarkan dengan info-info yang menarik ya terkait dengan pendidikan, terkait dengan apa sekolah ya dunia sekolah. Setuju sih, keren banget. Keren ya. Iya. Oke. Nah terus yang terakhir nih ya sebelum kita tutup acara podcast kali ini, mungkin dari Ustadz Aap ada yang pengen disampaikan ke pemirsa Insantama Channel? Iya. Oke, untuk teman-teman Insantama atau ayah bunda yang menonton ini ya, kalau kita bicara terkait dengan media sosial ya, maka kembali ya, kemudian kita ingatkan bahwa media sosial, gadget itu sebagai alat ya, alat bantu untuk mempercepat, alat bantu untuk semakin memudahkan. Maka sebetulnya yang harus kita lakukan itu bagaimana kita itu bisa mendudukan itu ya, agar kita itu bisa mengendalikan atau istilahnya menggunakan itu ya untuk tujuan kita. Maka sebetulnya yang paling penting yang harus kita tanyakan tuh justru tujuan kita itu mau ngapain ya. Tujuan kita mau ngapain? Tujuan kita itu main medsos atau yang paling mendasar tujuan kita hidup tuh buat apa sih? Kan itu ya, sebetulnya sebelum ada kaitannya ke sana ya. Maka ketika itu selesai terjawab, ya udah selesai. Kita akan benar-benar menjadi orang yang bukan korban dari media sosial, bukan korban dari teknologi. Bahkan orang yang bisa menjadi pemenang dengan teknologi. Dan itu yang kita inginkan kan. Yang mudah-mudahan teman-teman di sini, para ayah, para ibu, para orang tua murid di Insantama mampu mencapai tahap itu, di mana kemudian menjadikan teknologi, menjadikan media sosial itu sebagai alat untuk menang. Kan itu ya kata kuncinya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bang Aap El Karimi. Sama-sama. Luar biasa, nggak nyangka bisa ngobrol langsung, biasanya cuma bisa nonton di sosial media. Tapi memang gitu kalau ngobrol itu awalnya semangat, tapi lama-lama intonasinya itu terus. Tapi di akhir kita meledak lagi. Tinggi lagi. Ya, makasih banyak Bang Aap udah Sama-sama. bersedia sharing di Insantama Podcast. Mungkin dari teman-teman semuanya di pemirsa Insantama Channel punya request untuk selanjutnya kita podcast sama siapa nih? Boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Saya Fatih Alif mengucapkan makasih banyak buat Bang Aap El Karimi. Alhamdulillah, semoga podcast ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih ayah bunda semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.